Halo, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini aku akan menjelaskan tentang suatu uji statistika dengan menggunakan software R, yaitu uji T. Nah, saya akan mengambil contohnya itu pada contoh data yang sifatnya itu berpasangan atau parametrik. Oke, sebelumnya aku akan menjelaskan tentang saya akan menjelaskan tentang apa itu sampel yang berpasangan atau paired sample, di mana adalah sebuah sampel atau data yang memiliki subjek yang sama namun mengalami dua perubahan atau dua perlakuan yang berbeda. Misalnya ketika misalnya diukur di musim hujan dan atau di musim kemarau, dilihat perbedaannya, atau pada suatu ikan sebelum diberi makan ini dan sesudah diberi makan ini apakah terjadi perubahan. Nah, di sini untuk contoh yang lebih umum, jadi aku akan menggunakan sampel yang sifatnya itu lebih statistika untuk yang kalangan umum, yaitu eksperimental. Di sini suatu kegiatan penelitian eksperimental telah berhasil menemukan metode ABG sebagai metode baru untuk mengajarkan mata kuliah statistika 2. Nah, dalam rangka uji coba ini terhadap efektivitas atau kemampuan metode baru itu dilaksanakan penelitian. Nah, hipotesis awal kita atau disebut dengan H0 mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara metode ABG ini digunakan sebelum atau sesudah. Nah, misalnya janganlah yang mahasiswa UI, misalnya mahasiswa IPB, karena saya alumni IPB kan, IPB semester 6. Nah, sampel ini dilakukan pengujian terhadap 20 mahasiswa, atau sampel contohnya itu ada 20 mahasiswa dengan taraf kepercayaan kita yaitu 95% atau alfa, nah itu 5% atau 0,05. Untuk menguji pernyataan atau hipotesis itu, maka kita lakukan namanya uji T pada sebelum dan sesudah diberikan metode ABG tadi. Nah, untuk contoh datanya seperti ini. Misalnya ini ada nama, terus ada nilai statistika. Ya, di sini misalnya Asep, Budi, Cecep, Dodi. Misalnya si Asep ketika sebelum dilakukan metode ABG ini nilainya 78, tapi sesudah dilakukan metode ini nilainya malah nurun, yaitu 75. Sedangkan si Budi di sini menaikkan 8 angka dari sebelumnya 60 jadi 868. Nah, hal-hal seperti ini kan ada dua perbedaan nih. Ada yang menurun. Nah, ini kita akan uji apakah si metode ABG tadi itu memiliki suatu dampak yang baik atau dampak yang buruk buat siswa-siswa tadi. Oke, untuk langkah awal ini kita harus identifikasi dulu apa uji T yang akan kita uji. Misalnya dari permasalahan kasus yang terlihat, peneliti ingin membandingkan pengaruh metode ABG tadi sebelum dan sesudah. Sesuai membandingkan satu kelompok tapi dengan dua perlakuan berbeda sebelum dan sesudah, sehingga dilakukan uji perpasangan tadi atau uji T ini atau parameter yang sifatnya melakukan uji T ini. Nah, perlu diperhatikan hipotesisnya, yaitu di sini ada dua hipotesis nih. Hipotesis H0 itu di mana U sama dengan U2, di mana berarti metode ABG ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada sebelum dan sesudah. Nah, sedangkan di H1 di mana metode ABG ini berbeda, misalnya U1 sama dengan U2, berarti metode ABG memiliki pengaruh yang apa ya, memiliki pengaruh pada sebelum dan sesudah gitu, mau dia pengaruhnya positif mau dia pengaruhnya negatif. Kemudian kita identifikasi apakah datanya parametrik atau tidak. Nah, ini bagian yang penting karena syarat di sini yaitu sifat datanya itu harus parametrik. Jika tidak parametrik, maka uji yang dilakukan juga bukan uji T atau uji yang lain pastinya. Nah, sehingga kita asumsikan bahwa data tersebut adalah parametrik. Oke, untuk itu kita langsung ke software R-nya. Nah, di sini ini hapus dulu ya kan. Nah, di sini biasanya sebelumnya harus memastikan sudah menginstal RStudio atau program R-nya juga gitu, sehingga kita bisa melakukan uji R ini. Yang pertama kita bisa di sini kalau uji statistika sederhana seperti uji T, di package-nya itu sudah ada. Seperti di sini contohnya kita bisa lihat stats atau di R stat package. Kita klik aja. Terus kita lihat di T, bagian T. Nah, ada T-test. Nah, kita lihat nih ada
untuk codingnya apa, terus argumennya itu apa, X itu apa, alternatif kata M itu apa, parity itu apa, file equivalency itu apa, confidence levelnya apa, formula itu apa. Nah, di sini akan dijelaskan. Nah, kita bisa lihat di help, terus kita cari apa artinya itu tadi. Oke, di sini karena kita sudah masuk ke R, kita langsung ke codingannya atau ke langsung runningnya. Oke, di sini kita harus punya data ini dulu, data di mana data itu kita buat di Excel supaya kita lebih mudah untuk memasukkannya nanti ke R-nya. Di sini ada dua cara untuk memasukkan ke R-nya. Yang pertama kita blok datanya. Terus kita Ctrl C. Kita Ctrl C aja. Nah, kita harus langsung pindah ke R. Nah, di sini kita harus mengetik dulu, yaitu ada nilai sama dengan read dot delim kutip 2 terus clipboard. Nah, di sini kita cuma Ctrl C aja tadi, terus langsung kita run ini. Run di konsolnya udah kelihatan. Kalau nggak ada merah berarti nggak ada masalah. Terus kita cek apakah data yang tadi di Excel sudah masuk di R dengan cara mengetikkan nilai. Terus kita run. Nah, berarti data kita sudah masuk sebelum data sudah. Nilai ini adalah kayak sebutan untuk data kita. Oke. Selanjutnya ada cara kedua, dan kita juga bisa cek di environment-nya nilainya udah masuk ya. Cara kedua, cara yang agak lebih ribet, yaitu dengan cara SETW memanggil data yang terdapat pada filenya, folder kita di mana kita menyimpannya. Setelah itu kita beri nama misalnya nilai atau misalnya apa ya, nilai statistika misalnya. Kita bisa ganti misalnya nipsnya kita buat nilai statistika misalnya gitu. Kita bisa panggil nanti di sini, aduh ini lagi statistika misalnya. Oke, kita run dulu. Jadi di sini SETWD ini untuk mau cari di folder D, di lokalis D, foldernya R latihan. Terus kita kasih nama nilai statistika, dia akan cari yang folder tuto 2. Nah, sebelumnya kita harus simpan dulu ini dalam format txt. Sehingga nanti biarnya karena di sifatnya ini dia membaca format txt. Nah, bisa simpan nama tuto2.txt misalnya. Oke, headernya true, terus kita run. Oh, ada yang salah. Oh, statistika. Expecting symbol. Oh iya, karena di atas sudah kita taruh nilai ya. Jadi kita ganti nilai aja. Karena di atas sudah kita kasih nilai tadi. Kan kalau misalnya ini belum masuk, jadi nimpa atau gimana ya? Iya, mungkin nimpa kali ya. Tapi coba kita pakai nilai aja. Oke, nilai aja. Misalnya kita run tadi, terus kita run yang ini. Oh iya, betul nimpa berarti karena di atas kita sudah masukkan. Terus kita nipsnya nilai tadi. Nah, itu nipsnya itu sebelum dan sesudah tadi. Berarti kolomnya tadi sebelum dan sesudah dari nilai tadi. Nah, kita mau cek nilainya udah masuk. Nah, udah masuk. Nah, di sini juga referennya udah ada. Karena sebelumnya juga udah kita panggil. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencari rata-ratanya dulu. Jadi di tes ini sebenarnya udah cuma ini sebenarnya ada nilai T, nilai value, derajat bebas, sama apa nanti ya, pokoknya perbedaan dari uji 90 uji selang kepercayaannya, terus juga ada perubahannya berapa gitu. Tapi rata-ratanya belum, kita mau tahu rata-rata sebelum dan sesudah. Nah, rata-rata nilai sebelum ini menggunakan min nilai dolar sebelum, ya lah aku simbolnya dolar ini sebelum. Nah, nilainya 63. Dan selanjutnya min dolar sesudah
nilainya 67. Berarti ada peningkatan 4,5 angka untuk sebelum dan sesudah. Itu rata-ratanya. Nah, di sini kita mau tahu korelasi dari nilai sebelum dan sesudah. Dengan kita klik core nilai dolar sebelum dan sesudah, terus nanti kita run. Nah, nilai korelasinya itu 0,91. Ini sangat erat untuk korelasi sebelum dan sesudahnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan uji T. Uji T ini yang kita tunggu-tunggu ya. Tapi di sini teman-teman bisa baca formula-formulanya apa. Tapi di sini saya akan coba uji T-nya, yaitu dengan cara ketik di tes nilai sebelum atau X, nilai sesudah, terus Y itu paired sama dengan true. Sama dia. False juga nggak apa-apa. Terus di sini confidence levelnya tadi 0,95 atau selang kepercayaannya 95. Terus kita run. Oke, kita dapat hasil dari t-testnya, dimana dari t-testnya itu mendapatkan suatu nilai t-nya yaitu min 3,592 dengan nilai derajat bebasnya itu 19 dan nilai p-value-nya itu sangat kecil, yaitu 0,001952. Nanti kita dijelaskan apa fungsi nilai p-value ini dengan interval dari selang kepercayaan 95% itu min 7 sampai dengan min 1. Ini sifatnya min ya. Nanti akan saya jelaskan implementasinya apa. Dan juga perbedaan rata-rata. Nah, perbedaan rata-rata juga di sini juga kita lihat bahwa dari tadi 67,63 jadi 67. Ya, ini perbedaannya itu min 0,457, tapi min di sini mengalami perubahan karena dia menguranginya dari sebelum dan sesudah. Oke, untuk seperti itu untuk t-testnya di R. Selanjutnya kita akan ke interpretasinya. Untuk interpretasi dari hasil output R-nya, di mana terdapat hasil T hitung yaitu min 3,5902 dengan derajat bebasnya itu 19. Derajat bebas ini didapat dari jumlah sampel dikurang 1. Jadi yaitu 20 dikurang 1 ya 19. Nah, nilai value-nya diperoleh yaitu 0,001952. Nah, ini adalah keputusan yang akan kita ambil, yaitu di mana keputusan yang kita ambil adalah H0 ditolak atau tolak H0. Dengan nilai p-value jika lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0. Tapi jika nilai p-value tadi lebih besar dari 0,05 maka kita terima H0. Nah, di sini kan kita tadi jelaskan bahwa jika tolak H0 berarti kita melihat H1. Berarti ada perbedaan antara yang mempengaruhi metode ABG tadi. Kalau H0 tadi tidak mempengaruhi, maka yang kita terima adalah H1. Itu pada keputusan kita atau tolak H0. Nah, untuk selanjutnya kita juga diketahui di dalamnya sifat tadi ada interval selang kepercayaan 90%, yaitu dari min 7 sampai dari min 1. Di sini terlihat bahwa rata-rata selisih antara sebelum dan sesudah adalah negatif. Negatif di sini artinya setelah melakukan metode ABG mengalami peningkatan. Artinya dari nilai rata-rata sebelum melakukan metode ABG lebih kecil dari nilai rata-rata setelah melakukan metode ABG. Berarti dampaknya positif ya. Hasil ini didukung juga dari hasil t-testnya, dimana selisih dari rata-rata sebelum dan sesudah itu min 4,5. Berarti dia punya perubahan karena dia menguranginya dari sebelum dan sesudah. Kalau kita buat X-nya di sebelum dan sesudah maka hasilnya positif. Itu untuk interpretasinya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang tutorial bagaimana caranya uji T pada program R dengan data yang berpasangan dan sifatnya parametrik. Semoga bisa menjadi manfaat untuk teman-teman. Semoga juga bisa semakin memperdalami dari program R ini. Sekian dari saya, terima kasih.